Beralih ke berita lainnya, pemirsa, para peneliti di dunia terus melakukan studi mendalam terkait ditemukannya hepatitis akut misterius pada anak yang menyebar di berbagai negara termasuk Indonesia. Lebih lanjut mengetahui penyakit hepatitis yang menyerang anak dan tipsnya untuk mencegah, berikut simak perbincangan dengan rekan kami Kohar Ariski dan juga dokter spesialis anak dari RSIJ Pondok Kopi, Dr. Leni Ambarwati berikut ini. Dokter Leni, sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktu di TV Muhammadiyah siang hari ini. Setelah kesibukan praktek dokternya dan kegiatan-kegiatan lain. Berkaitan dengan hepatitis, mungkin dokter Leni bisa memberikan pemaparan apa sih sebenarnya itu? Mungkin orang awam yang belum tahu terkait dengan hepatitis itu apa sih sebenarnya, penyakit apa, terus kenapa bisa menyebabkan penyakit hepatitis terhadap mungkin bukan hanya anak sekarang ya, maksudnya teman orang dewasa juga bisa, dan tapi kan sekarang juga ada namanya hepatitis yang kita belum tahu penyebabnya, yang menyerang anak-anak usia di bawah 16 tahun. Mungkin bisa dijelaskan berikut lain? Kalau kita sebut hepatitis secara umum, hepatitis itu adalah penyakit di mana terjadi peradangan di hepar atau di hati atau di liver, apalah kita sebutnya ya, bisa hepar, bisa hati, bisa liver. Jadi hepatitis itu sendiri pada intinya adalah peradangan, suatu proses penyakit yang menyebabkan peradangan di hati. Nah, hepatitis ini sebenarnya disebabkan oleh banyak ya, tidak hanya virus. Jadi bisa disebabkan oleh infeksi maupun non-infeksi. Kalau infeksi itu bisa disebabkan antara lain oleh virus, bakteri, kemudian bisa juga parasit, kemudian bisa juga disebabkan oleh non-infeksi, misalnya seperti pemakaian obat-obatan alkohol, pemakaian obat-obatan, kemudian pemakaian alkohol, kemudian gangguan autoimun dan sebagainya, itu juga bisa menyebabkan hepatitis ya. Kemudian ada juga yang disebabkan oleh sebab-sebab yang lain. Nah, hepatitis ini pada dasarnya bisa menyerang semua usia, bisa menyerang anak-anak dan bisa menyerang dewasa, semuanya, jadi bisa terjadi proses peradangan di hepar. Nah, khusus untuk hepatitis yang sekarang lagi lagi heboh gitu ya, sekarang lagi memang diwaspadai gitulah ya. Ini adalah suatu proses peradangan di hati yang terjadi pada anak-anak kurang dari 16 tahun, yang sebabnya kita sendiri belum tahu. Memang dicurigai sebabnya adalah infeksi virus. Jadi tersangkanya adalah infeksi virus, tapi sampai sekarang pun kita belum tahu pasti apa jenisnya, seperti apa, kemudian penyebab pastinya virus apa juga kita belum tahu. Gitu ya. Cukup bahaya sih nggak sih dok, penyakit hepatitis menyerang anak saat ini yang saat mungkin kita sedang viral, dan mungkin gejala-gejalanya untuk anak kecil dan mungkin orang dewasa apa sih menyebabkan hepatitis itu, boleh dijelaskan? Secara umum sebenarnya hepatitis itu gejala-gejalanya diare, hampir sama ya. Jadi diare, yang lagi dihebohkan ini ya, kalau di hepatitis yang lagi dihebohkan ini adalah hepatitis akut ya. Dia menyerangnya pada anak-anak usia kurang dari 16 tahun. Nah, gejalanya biasanya terjadi diare, kemudian muntah-muntah, kemudian demam, kemudian nyeri perut, kemudian disertai dengan kuning. Nah, kuning itu biasanya tampak jelas awal-awal pada mata ya, kemudian berlanjut pada semua kulit, dan nanti setelah itu urin atau pipisnya itu menjadi kayak teh. Jadi pipisnya seperti teh dan BAB-nya agak pucat. Nah, kalau misalnya sudah sampai pada tahap ini, biasanya sampai pada tahap yang mengkhawatirkan ya, berbahaya gitu ya. Jadi biasanya awal-awal gejalanya ya sama lah kayak hepatitis akut pada umumnya, tadi diare, kemudian muntah-muntah, kemudian demam, nyeri perut. Nah, sekarang ini disertai, kalau khusus untuk hepatitis ini disertai dengan kuning pada badan dan mata ya. Berarti seperti penyakit kuning ya, gitu ya? Ya, betul, penyakit kuning, tapi yang disebabkan oleh peradangan di hati. Kan penyakit kuning juga banyak ya. Tidak selalu penyakit kuning itu hepatitis. Nah, tapi ini adalah penyakit kuning yang disebabkan oleh peradangan di hati. Ya. Ini ada ciri-ciri khusus membedakan antara hepatitis orang dewasa dan anak-anak mungkin, dokter?
Ciri khusus sih ini? tidak ya, karena memang hepatitis kan yang tadi saya sebutkan banyak ya. Tapi untuk hepatitis yang ini itu hepatitis yang untuk anak-anak ini ya mayoritas menyerang anak-anak tadi. Gejala-gejala khusus sih tidak ada. Jadi ya mirip dengan gejala hepatitis akut pada umumnya, cuman kekhasannya adalah ini setelah kita tes ternyata biasanya kalau hepatitis akut pada anak-anak itu banyak disebabkan virus hepatitis A misalnya hepatitis. Nah ini setelah kita tes di laboratorium hepatitis A sampai E-nya negatif. Jadi gejalanya mirip dengan hepatitis yang sudah ada, tetapi setelah kita tes untuk virus hepatitis A sampai E-nya itu negatif. Jadi sampai sekarang penyebabnya virus pastinya juga kita belum tahu. Berarti sejauh ini belum diketahui ya virusnya apa yang bisa Iya. menyebabkan pada anak. Oke, masih Iya. Oke, dokter. Pastinya sih belum diketahui ya, tapi banyak teori yang mengatakan ada adenovirus tipe 41 dan sebagainya. Cuman untuk secara pastinya kita belum tahu. Banyak sih penelitian yang sudah menyatakan tersangkanya, cuman secara pastinya definitif kita memang belum tahu. Setelah ini boleh konfirmasi di Rumah Sakit Muhammadiyah mungkin di Pondokopi atau mungkin Rumah Sakit Muhammadiyah lainnya. Sampai saat ini sih belum ya. Belum. Ya belum sih. Sampai saat ini belum ada belum ada suspek atau tersangka atau belum ada kasus yang konfirmasi. Oke. Ya. Dokter Leni, mungkin ini kan butuh perhatian terhadap ibu-ibu para orang tua di rumah terkait dengan sekarang juga anak-anak sudah mulai aktif kembali sekolah gitu kan. Betul. Pelonggaran masker juga sudah dilakukan pelonggaran. Ini kan salah satu masker ke salah satu cara pencegahan juga. Dokter mungkin ada mungkin tips-tipsnya untuk para ibu yang di rumah mungkin agar anaknya mungkin yang masih di bawah balita agar tidak terhindar dari penyakit hepatitis. Ya, betul ya. Jadi penyakit hepatitis baru ini adalah salah satu penyakit yang harus kita waspadai karena memang belum kita ketahui penyebabnya ya. Kalau belum kita ketahui penyebabnya, otomatis terapi atau obat definitif atau obat pastinya juga kita belum ketahui ya. Segala sesuatunya memang masih berproses, artinya masih dalam tahap penyelidikan, masih dalam tahap istilahnya penelusuran gitu ya. Cuman kita harus waspada. Tadi apa yang harus kita waspadai? Satu, tersangka untuk penularannya sekarang yang paling kuat adalah melalui fekal oral. Jadi hepatitis ini diduga kuat ya, belum pasti memang, tapi diduga kuat ditularkan fekal oral. Fekal oral itu artinya dari tinja si penderita, kemudian dengan suatu proses, entah itu tangan yang kotor, alat makan yang kotor, makanan yang tidak steril, berpindah dari tinja tadi ke oral, ke mulut. Artinya melalui kotoran, kemudian menularlah dari makanan atau dari alat makan yang tidak bersih, tertelan ke mulut. Jadi yang harus kita waspadai untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai anak yang masih di bawah 16 tahun adalah pertama, makanannya harus senantiasa bersih dan terjaga. Artinya kebersihan makanan dan kebersihan alat makan dan kebersihan tangan kita untuk makan sendiri. Jadi jangan lupa cuci tangan sebelum makan itu wajib. Jadi bukan hanya sebelum makan ya. Jadi sebelum melakukan aktivitas, sebelum apapun cuci tangan itu sangat membantu sekali untuk mengurangi transmisi penularan hepatitis ini. Yang kedua adalah pastikan bahwa makanan yang akan kita makan ini adalah bersih. Jadi pastikan bahwa kita hanya memakan makanan-makanan yang bersih, makanan yang sudah dimasak dengan matang, dengan alat makan yang bersih. Jadi saya sarankan kalau misalnya makan sebisa mungkin di rumah, makan makanan yang kita yakin kebersihannya, kita yakin makanan yang kita makan adalah baik, kemudian kita juga yakin alat makannya baik. Bagaimana kalau kita terpaksa makan di luar, dokter? Kalau terpaksa makan di luar, saya sarankan adalah makan makanan yang dimasak pada saat itu juga. Artinya makanan yang panas dimasak pada saat itu juga dan disajikan pada saat itu juga. Kalau perlu kita bawa, kalau untuk anak-anak ya, terutama yang masih kecil-kecil ya, kalau perlu kita bawa peralatan makan sendiri dari rumah yang kita yakin kebersihannya. Jangan makan di tempat yang tidak kita yakini kebersihannya, terutama kebersihan peralatan makannya. Gitu. Nah itu pertama ya. Jadi tersangka utamanya sekarang adalah penularannya fekal oral tadi. Tapi beberapa ahli juga mengatakan bahwa kita juga harus waspada dengan penularan secara droplet. Droplet itu artinya
dari air ludah ya, yang muncrat gitu ya, air ludah yang keluar gitu ya. Droplet memang tidak seheboh COVID yang bisa airborne melayang-layang di udara ya. Ini droplet termasuk besar. Jadi tetap waspada seperti apa yang sudah kita lakukan kemarin-kemarin, meskipun sudah terjadi pelonggaran masker ya. Tapi memang tersangka utamanya fekal oral, tapi kita tetap harus waspada dengan penularan droplet. Artinya siapapun yang sakit, apakah entah itulah sakit batuk pilek lah, mau diare, atau kurang enak badan, atau apapun lah pokoknya, kalau yang sakit tetap dihimbau untuk pakai masker dengan baik. Kemudian kita juga kalau misalnya ke tempat-tempat yang kita tidak yakin kebersihannya, kita tidak yakin bahwa orang-orang di situ adalah safe semua, silahkan maskernya tetap dipakai. Gitu. Ya, dan terutama untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak-anak yang sudah mulai masuk sekolah, sangat ditekankan bahwa harus makanan di sekolah itu kan kadang-kadang kita suka anaknya jajan sembarangan. Nah, itu harus selalu diingatkan nomor 1 bahwa makanan lebih baik bawa makanan dari rumah dengan peralatan makan sendiri yang kita yakini kebersihannya, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum melakukan aktivitas. Gitu.